Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sufadian. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang crimping cable. Untuk pengertian crimping cable, crimping merupakan proses di mana sebuah kabel jaringan mampu menjadi sebuah kabel jaringan yang utuh atau sempurna. Atau crimping juga disebut cara membuat kabel jaringan. Crimping cable dibedakan menjadi dua tipe kabel, yaitu kabel cross untuk tipe cross yang digunakan untuk menyambungkan langsung antara dua PC atau yang umumnya digunakan untuk menyambungkan antar hub. Kabel strap biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer jaringan yang memakai hub atau LAN ke hub. Jadi yang cross ini untuk menggabungkan dua perangkat yang sama ya, kayak PC ke PC atau hub ke hub. Dan untuk strap itu untuk yang perangkat yang berbeda, kayak hub ke LAN atau hub ke server atau PC ke hub. Intinya berbeda aja. Oke, ini untuk urutan kabelnya ya. Untuk kabel strap nih, putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah ini pada ujungnya sama. Untuk kabel cross, ujung satunya nih sama kayak di strap, lalu baru di ujung keduanya beda. Yang yang pertama itu putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, coklat. Jadi kalau cross nih ujungnya ada yang berbeda ya. Kalau strap sama semua warnanya. Oke, untuk pembuatan kabel untuk crimping kabel nih ada 4 alat sama bahan yang perlu ya. Yang pertama itu kabel UTP, konektor RJ45, lalu crimping tool, dan line tester. Kabel UTP. Definisi kabel UTP adalah satu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer. Berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel. Fungsi kabel UTP yaitu dapat digunakan sebagai kabel untuk jaringan local area network atau LAN pada sistem network atau jaringan komputer. Konektor RJ45. Konektor RJ45 digunakan untuk menghubungkan kabel dengan port yang menggunakan port RJ45. Sebelum memasang konektor RJ45, kabel UTP biasanya disusun terlebih dahulu sesuai dengan pin-nya. Susunan pin pada kabel tergantung dari jenis kabel yang akan digunakan. Apakah menggunakan kabel straight atau menggunakan kabel crossover? Crimping tool. Crimping tool adalah peralatan yang digunakan untuk mengkrimping RJ45 yang sudah terpasang di kabel UTP dengan benar. Fungsinya adalah digunakan untuk memotong kabel, digunakan untuk mengupas kabel, dan yang terakhir digunakan untuk mengkrimping RJ45. LAN tester. LAN cable tester adalah alat untuk memeriksa kesempurnaan pemasangan kabel konektor LAN atau RJ45. Fungsinya agar bisa mengetahui kabel LAN yang kita pakai itu sudah sempurna atau tidak. Jadi ini LAN testernya untuk tahap terakhir ya, untuk saat udah selesai pemasangan kabel sama RJ45 ya. Nah, bakal dimasukkan ke LAN tester untuk dicek apakah semua pinnya sudah dengan benar atau tidak. Oke. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini topologi yang saya buat untuk UTS saya. Yang ketentuan itu satu server, lalu ada switch dan 25 clan. Di sini saya menggunakan 4 switch dengan 3 switch dihubungkan dulu ke switch satu ini, lalu dihubungkan server. Di sini untuk pengaturan, di sini saya menggunakan DHCP untuk mengatur IP-nya. Di sini karena NIM saya 117, jadi saya ambil 17 saja, kalau dibalik itu di 1. Sebagai IP servernya di 71. Lalu di bagian DHCP mulai start IP-nya itu mulai dari 72.
Lalu untuk DNS server ini ambil dari IP servernya yang tadi tuh. Sini ada settingan untuk maximum number of user, ya berarti untuk settingan dari total maksimal plan yang bisa dapat IP dari server ini. Setelah dimasukkan semuanya, tetap tekan save atau add ya, kalau pengen bikin baru. Di sini saya hanya mengubah saja. Oke. Setelah itu kita buka salah satu PC. Nah, sini untuk meminta IP dari server. Untuk awal-awal bisa masih di static gini ya. Nah, kita tekan DHCP. Ini bakal request. Nah, bakal muncul. Ini 80. Ini juga sama. Prosesnya begitu. Tinggal pilih satu-satu untuk merequest IP dari server. Untuk pengaturan sini untuk pengaturan DNS ya, ini DNS sebenarnya untuk mempermudah dalam mengingat alamat dari server ya, atau jaringan komputer. Contohnya kita menggunakan IP mungkin akan agak sulit ya, makanya ada sebenarnya untuk DNS. DNS ini untuk mempermudah ya. Harus dipastikan dulu untuk address ini kita perlu masukkan dari IP target yang kita tuju. Karena yang kita tuju ini kan server ya, berarti kita masukkan aja IP-nya yang ini, yang di ini kita masukkan sebagai alamatnya. Lalu kita kasih nama DNS yang akan kita gunakan ini. Jadi kayak jika kita ingin ke sini, kita tinggal ketik saja namanya seperti ini. Itu bakal dialihkan ke sini. Jangan lupa untuk aktifkan ini ya, DNS service-nya on. Kalau nggak di on kan bakal nggak aktif. Juga sama untuk DHCP. Untuk tesnya, ya, kita tinggal ketik saja alamatnya di sini. Seperti ini namanya Safran dari. Nah, akan muncul seperti ini. Ini saya udah coba ubah bagian ini dikit-dikit untuk menentukan biodata. Nah, untuk settingan ini, untuk perubahan laman browsernya tuh, kita tekan di HTTPS ini, lalu kita ubah aja ini ya. Bisa di indeksnya atau di hello world ini. Ini saya asli udah diubah sih ya. Ini tempat yang saya pakai dibuat biodata. Ini ada keterangan nama saya.